Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wildan. Perkenalkan, saya Zara Aulia, mahasiswa Kode Linguistik Lautan kelas D. Izin memaparkan hasil literasi yang telah saya lakukan pada jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering untuk menentukan strategi promosi mahasiswa baru Universitas Bina Dharma Palembang. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, ada beberapa kata kunci yang menjadi topik itu pembahasan. Yang pertama itu data mining, yang kedua ada clustering, yang keempat key means, yang ketiga key means, yang keempat rapid miner. Yang pertama data mining. Apa itu data mining? Data mining itu merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan data untuk diekstrasi, sehingga nanti untuk diekstrasi untuk menghasilkan informasi penting dari suatu data besar, dijadikan dasar untuk membuat sebuah keputusan. Yang kedua itu ada clustering. Clustering itu simpelnya mengelompokkan data dari karakteristik data dengan karakteristik sama ke wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang beda ke wilayah yang beda. Nah, clustering ini merupakan juga metode dari data mining. Yang ketiga ini K-means. K-means ini merupakan metode clusteringnya. K-means clustering adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa cluster atau kelompok. Jadi K-means clustering ini metode dari si clustering tadi. Jadi, si algoritma ini tuh bekerja dengan cara membagi data menjadi cluster, di mana jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu ada rapid miner. Rapid miner ini merupakan alat atau aplikasi yang digunakan untuk memvisualisasikan dari data yang sudah dihasilkan, dari data yang sudah diklasterkan tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa apa sih yang dibahas atau apa yang dibahas oleh jurnal tersebut? Yang dibahas adalah jurnal ini tuh membahas tentang penerapan teknik data mining dengan menggunakan algoritma K-means clustering untuk menentukan strategi dari promosi yang paling efektif dalam menarik calon mahasiswa baru di Universitas Bina Dharma Palembang. Selanjutnya, metode apa yang digunakan? Metode yang digunakan itu merupakan algoritma K-means clustering. Jadi, K-means clustering yang digunakan di jurnal ini K-means clustering yang digunakan di jurnal ini tuh yang pertama itu untuk mengelompokkan data calon mahasiswa baru Universitas Bina Dharma Palembang tadi untuk menentukan strategi promosi yang optimal kan. Nah, jadi yang pertama itu menyiapkan data. Jadi data-data yang emang disiapkan itu data yang diambil dari tahun 2014 sampai tahun 2017 kalau dari jurnal itu data mahasiswa tahun 2014 sampai 2017 nanti diintegrasikan terus data-data yang diambil itu berdasarkan data nama kabupatennya terus data sekolahnya data pekerjaan ayahnya sama infonem. Nah, infonem ini merupakan sumber dari mana sih si mahasiswa ini tuh dapat sumber informasi mengenai Universitas Bina Dharma Palembang ini. Nah, paling banyak itu dari mana? Ada dari kampus kan, seperti brosur, media atau media sosial ataupun teman maupun kerabat seperti itu. Terus selanjutnya ketika sudah disiapkan datanya itu diproses datanya. Pre-processing datanya itu yang pertama diintegrasikan tadi dari 2014 itu digabungkan sampai 2017. Terus selanjutnya cleaning data itu untuk menghapus data-data yang emang kosong tidak lengkap. Terus transformasi data itu mengubah data kategorikal kayak non numerik itu menjadi numerik dengan inisialisasi nilai berdasarkan frekuensi kemunculan. Contohnya kalau dari jurnal itu emang ada frekuensi tertinggi itu atau frekuensi yang paling banyak itu diberi nilai atau diinisialisasi nilainya itu satu. Dengan nilai yang paling rendah itu biasanya diberi nilainya juga seperti kayak di sosial media itu di, paling rendah frekuensinya 5 diberi nilai 9 itu paling akhir. Kalau paling rendah semakin paling akhir. Selanjutnya itu penerapan si algoritma K-means-nya itu pada metode ini pada yang ada di jurnal ini tuh pertama itu dia menerapkan atau menentukan jumlah jumlah klaster. Nah, si peneliti ini tuh memilih jumlah klaster itu dua, klaster satu sama klaster dua. Klaster satu itu kelompok mayoritas, yang artinya itu kelompok yang paling banyak yang bisa kita tentukan bahwa ini tuh strateginya efektif. Yang kedua itu klaster dua atau kelompok yang minoritas. Selanjutnya, setelah menentukan jumlah klasternya itu diinisialisasi centroid awalnya. Jadi si centroid itu kan centroid itu atau pusat cluster itu dibentuk untuk mempertimbangkan. Itu dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga jarak titik data menjadi minimum dengan pusat. Nah, K-means clustering merupakan salah satu algoritma paling yang populer dalam si centroid based clustering ini. Jadi algoritma iteratif dalam clustering di mana si cluster itu dibentuk dari jarak terdekat ke titik data ke pusat cluster.
yang paling jarak paling dekatnya. Nah, selanjutnya itu tadi kan udah inisialisasi centroid awal. Nah, centroid awal ini ditentukan secara acak dari dataset. Itu ada centroid 1 sama centroid 2. Centroid 1 itu C1, yang centroid 2 itu C2. Nah, nilai inisial itu kabupaten jarang muncul, skor jarang muncul, penghasilan air rendah, sumber info koran atau majalah. Centroid 1 itu yang biasanya paling sering muncul atau frekuensinya tinggi. Sedangkan yang centroid 2 itu yang udah menghitung jarak. Selanjutnya itu menghitung jarak data tadi, jarak data ke centroidnya menggunakan rumus Eudilican distance. Selanjutnya, ketika sudah dihitung dengan menggunakan rumus tersebut, itu dikelompokkan datanya. Nah, setiap data itu dimasukkan ke klaster dengan jarak paling dekat. Jadi, jika misalnya C1 itu kurang dari C2, klaster 1 itu C1 kurang dari C2, maka itu bakal masuk klaster 1. Jika jarak dari C2 kurang dari C1, itu masuk ke klaster 2. Baru diperbarui centroidnya itu dengan menghitung rata-rata nilai atribut dalam setiap klaster untuk mendapatkan centroid baru. Terus lanjut di hasil clusteringnya. Nah, cluster 0 itu merupakan cluster yang mayoritas karena itu memperoleh datanya sebanyak 616 data. Dominannya itu mahasiswa dari Palembang, sumber info yang dominan itu dari brosur atau teman ataupun kerabat. Terus cluster 1 itu yang minoritas, yaitu menghasilkan data 115 data. Dominannya itu mahasiswa dari daerah yang jarang muncul, sumber infonya media sosial. Baru divisualisasikan itu menggunakan toolsnya RapidMiner. Itu digunakan untuk memvisualisasi distribusi cluster. Sehingga kita bisa tahu dari visualisasi itu mana yang strateginya paling efektif dengan menghasilkan data yang paling banyak frekuensinya. Seperti itu. Jadi keunggulan dari si algoritma K-means clustering pada jurnal ini itu emang mudah diimplementasikan untuk data-data yang sifatnya numerik. Makanya sebelum dia di clustering atau di clustering itu harus diubah dulu ke numerik. Terus juga efektif mengidentifikasi pola dominan dalam dataset yang besar. Seperti itu. Nah, ini bagaimana proses analisisnya tadi, preprocessing data, inisiasi data, pembentukan klaster. Terus hasil penelitiannya, klaster dengan anggota terbanyak menunjukkan bahwa strategi promosi melalui brosur, teman dan kerabat dekat paling efektif dalam numerik calon mahasiswa baru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.